Halo teman-teman Baturan Sare, gimana kabar kalian? Kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari film The Revenant. So, sok yang mau benerin bantalnya atau mau ke toilet dulu? Mimin tungguin. The Revenant mengisahkan Hugh Glass, seorang pemburu kulit binatang di abad ke-19 yang diserang secara brutal oleh beruang grizzly dan dikhianati oleh rekan-rekannya. Dalam kondisi hampir mati, Glass ditinggalkan oleh John Fitzgerald yang juga membunuh putra Glass, Hawk. Melawan rasa sakit, cuaca ekstrim, dan bahaya dari manusia maupun alam liar, Glass bertahan hidup dengan tekad balas dendam. Perjalanan panjang dan penuh penderitaan membawa Glass menembus padang salju, sungai es, dan hutan belantara, hanya untuk menghadapi pria yang telah menghancurkan hidupnya. Kita mulai ceritanya di tahun 1823, tempatnya di hutan belantara Amerika Utara yang masih liar banget. Sekelompok pemburu bulu binatang lagi sibuk ngangkut hasil tangkapan mereka. Salah satu dari mereka adalah Hugh Glass, yang jadi karakter utama kita, diperankan sama Leonardo DiCaprio. Glass ini bukan orang biasa. Dia ngerti banget cara bertahan hidup di alam liar. Tapi yang bikin dia beda, dia juga bawa anak laki-lakinya, Hawk, yang berdarah campuran setengah pribumi. Nah, waktu mereka lagi asik kumpulin hasil buruan, tiba-tiba anak panah terbang dari semak-semak. Serangan dadakan. Suku Arikara menyerang kamp mereka dengan brutal. Panah dan peluru beterbangan. Semua kacau. Banyak yang mati termasuk teman-teman dekat mereka. Glass dan yang selamat kabur ke sungai dan naik kapal kecil buat menyelamatkan diri. Tapi disinilah awal dari semuanya. Ketegangan, rasa curiga, dan konflik antar karakter mulai kelihatan. Di kapal itu, ada satu orang yang udah bikin penonton gregetan dari awal. John Fitzgerald. Orang ini sinis, kasar, dan dari awal udah gak suka sama Glass dan anaknya. Dia merasa mereka semua dalam bahaya karena Glass dianggap terlalu dekat dengan suku pribumi. Glass menyarankan jalan darat untuk menghindari sungai yang dikuasai Arikara. Mereka setuju, namun bukan Fitzgerald kalau tidak menolak. Pemburu sinis yang sudah kehilangan rasa percaya pada apapun. Dia mencurigai Glass, membenci kehadiran Hawk, dan hanya peduli satu hal, bertahan demi uang. Glass dan kelompok pemburu yang tersisa memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan, meski situasi makin genting. Mereka berusaha bertahan hidup sambil berusaha menjauh dari suku Arikara yang masih mengejar mereka. Tapi, kehidupan mereka nggak cuma terancam dari manusia. Glass yang tengah melintas di hutan, tiba-tiba diserang oleh beruang grizzly raksasa. Beruang itu datang tiba-tiba, menyerang dengan brutal. Gigi dan cakarnya menghantam tubuh Glass tanpa ampun. Dia terkapar, terluka parah, hampir nggak bisa bergerak. Disinilah kesulitan nyata dimulai. Kita bisa lihat gimana intensnya perjuangan Glass yang satu-satunya harapan buat bertahan hidup adalah kemauan kerasnya. Beruang itu nggak cuma nyerang sekali, tapi terus-menerus sampai Glass hampir mati. Akhirnya, kelompok pemburu yang tersisa datang untuk menolong, tapi luka Glass jauh lebih parah dari yang dibayangkan. Dia kehabisan darah, tubuhnya penuh luka, dan meskipun mereka berusaha menyelamatkannya, Glass hampir dipastikan gak bakal bisa bertahan hidup. Meski selamat, Glass tak bisa berjalan. Para rekannya mencoba membawanya, mereka membawanya dengan tandu, tapi medan terlalu berat. Kapten Henry, pemimpin kelompok, ia menawarkan upah bagi yang mau menjaganya sampai ajal Glass menjemput. Fitzgerald dan seorang pemuda polos bernama Bridger setuju. Bersama putra Glass yang berdarah campuran Pawnee, Hawk, menemani dan menunggu Glass menghadapi ajalnya. Fitzgerald, si karakter yang udah dari awal kelihatan licik, mulai menunjukkan sifat aslinya dengan menggali tanah dengan tujuan untuk memakamkan Glass. Sunyi, Fitzgerald coba mencekik Glass. Hawk melihat, ia berteriak. Fitzgerald membunuh Hawk secara brutal di depan mata Glass yang lumpuh. Bridger kembali, tak tahu apa yang terjadi. Fitzgerald berdusta. Lalu mereka mengubur Glass hidup-hidup. Setelah ditinggalkan begitu saja, dengan luka terbuka dan tulang retak, Glass merangkak keluar dari liang maut. Salju, lumpur, dan darah menyatu jadi satu di kulitnya. Ia berusaha berjuang untuk ke jasad anaknya. Setelah tertidur bersama untuk terakhir kalinya, Glass memberikan sepucuk bunga untuk menghormati kematian anaknya untuk yang terakhir. Glass melanjutkan perjalanan untuk balas dendam. Tentu Glass harus mengisi perutnya. Dengan merangkak, ia mendekati bangkai hewan dan segera memakan remah-remah daging yang tersisa di sela-sela tulang.
Ketika Glass sedang beristirahat, ia buru-buru menyamarkan diri dari suku Arikara yang terus memburu. Di tengah perjalanan, Glass bertemu dan diselamatkan oleh seorang Pawnee yang bernama Hikuch. Mereka berbagi makanan dan kehangatan, tapi kebaikan selalu diburu. Hikuch kemudian digantung oleh pasukan Prancis. Ia saksikan wanita suku Arikara yang ditawan. Wanita yang selama ini dicari sang kepala suku. Ia bebaskan dia diam-diam. Setelah berhasil meraih kuda dari kaum Prancis, Glass langsung tidur untuk beristirahat. Namun tidurnya terganggu karena tiba-tiba suku Arikara menyerang Glass dengan cara membabi buta. Kejaran dari suku Arikara membuat Glass terjatuh ke jurang bersama kudanya. Setelah sadar dari siuman, Glass merasa dingin yang menusuk tulangnya. Jadi mau tidak mau dirinya harus menghangatkan badan. Glass memilih menghangatkan badan di dalam tubuh seekor kuda yang ia tunggangi. Setelah berminggu-minggu berjuang, Glass akhirnya tiba di benteng. Tubuhnya nyaris tak bisa dikenali, tapi suaranya tetap tajam. Fitzgerald. Fitzgerald melarikan diri ke hutan. Tapi pemburu kini menjadi yang diburu. Dengan tubuh yang masih terluka parah, Glass mengintai Fitzgerald. Setiap langkah yang diambilnya adalah langkah menuju keadilan. Namun, ketika mereka akhirnya bertemu, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Glass. Semua yang perlu dikatakan ada di mata dan aksi mereka. Pertemuan antara Hugh Glass dan John Fitzgerald, dan dua pria yang saling tahu. Salah satu dari mereka nggak akan keluar hidup-hidup dari sini. Pertarungan mereka brutal. Pisau melukai, darah mengalir, tubuh dihantam keras. Di titik ini, Glass sebenarnya sudah bisa membunuh Fitzgerald. Tapi di tengah kemarahannya, Glass teringat satu hal. Waktu itu, di tengah perjalanan panjangnya, Glass pernah bertemu suku Arikara yang sedang mencari anak kepala suku mereka yang hilang. Dan sekarang, secara tak terduga, Glass melihat suku itu kembali di seberang sungai. Saat itulah Glass memutuskan untuk tidak membunuh Fitzgerald dengan tangannya sendiri. Dia menyeret Fitzgerald ke sungai dan melepaskannya ke arah suku Arikara. Dengan dingin dia berkata, "Balas dendam ada di tangan Tuhan." Seolah ingin bicara langsung ke kita. Dalam tatapan itu, kita nggak lihat kemenangan. Kita lihat kehilangan. Kita lihat rasa lega yang pahit. The Revenant bukan sekadar kisah balas dendam. Ini adalah cerita tentang manusia dan alam. Tentang rasa kehilangan, ketabahan, dan bagaimana kadang hidup hanya menguji kita sejauh mana kita mau bertahan. Dan ketika semuanya diambil, satu-satunya yang tersisa adalah tekad. Kalau kamu suka cerita film seperti ini, jangan lupa buat like dan subscribe ya. Karena masih banyak film lain yang bakal kita ceritain bareng-bareng. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.